Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Karlina. Saya adalah guru produktif perikanan di SMKN PP Cianjur. Oke, sekarang saya akan membahas tentang teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Oke, di sini ada tingkat kematangan gonat. Apa itu tingkat kematangan gonat? Oke, kita simak video yang akan saya tayangkan terlebih dahulu ya, untuk menggambarkan tentang tingkat kematangan gonat ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Channel Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan selamat petang dimanapun Anda berada yang melihat video ini. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membahas mengenai tingkat kematangan gonat atau TKG dan juga perbedaan antara gonat dan juga organ urogenital biar tidak salah tafsir. Oke? Jadi gonat itu adalah kelenjar reproduksi. Baik, kelenjar reproduksi di betina itu akan menghasilkan sel telur. Kemudian kelenjar reproduksi pada ikan gabus jantan itu akan menghasilkan sperma. Jadi kalau mau tahu video lengkapnya jangan kemana-mana, tetap ikuti Ardi Channel Farm. Baiklah, untuk lebih jelasnya perbedaan gambarnya yang mana antara gonat dan juga yang mana antara urogenital, mari kita simak video berikut ini. Oke, baiklah sahabat albumin dimanapun berada. Jadi ini adalah ikan gabus saya, bejantan ya. Bobotnya insya Allah sekitar 1,5 kilogram kalau nggak salah. Ya, kita mulai balik badannya. Nah, sudah jinak dia. Nah, kita lihat. Jadi salah satu ciri jantan salah satunya adalah banyak totolnya di abdominalnya atau di perutnya. Kemudian yang kedua, kita lihat, nah, yang saya pegang ini adalah bukan gonat. Yang saya pegang ini adalah lubang urogenital. Nah, kita urut, kita lihat apakah keluar cairannya. Nah, itu keluar sedikit, kelihatan kan? Kelihatan sekali cairan daripada gonatnya. Tapi yang kita tunjukkan di sini adalah bukan gonat ya, dia adalah lubang urogenital. Oke, nah kelihatan sekali dia. Untuk lebih lengkapnya mengenai tingkat kematangan gonat, ya insya Allah setelah ini akan dibahas secara mendetail. Yuk, mari kita saksikan. Tingkat kematangan gonat pada ikan gabus dibagi menjadi 4. Sebetulnya 5, yang satu ini adalah pasca. Jadi kita tidak membahas yang post atau yang pasca, kita membahas antara yang 4 ini. 1, tingkat kematangan gonat 1 atau TKG 1, bisa disebut sebagai imager. Imager itu adalah ikan-ikan gabus yang masih belum dewasa. Jadi dia belum matang gonatnya atau tingkat kematangan gonatnya masih dalam tahap 1. Kemudian yang kedua, tingkat kematangan gonat kedua adalah yang disebut sebagai maturing atau pendewasaan. Jadi dia sedang proses menuju kepada tingkat selanjutnya. Tingkat selanjutnya itu adalah TKG 3, yakni mature atau dewasa. Kalau sudah dewasa tersebut, dia akan mendekati masa untuk memijah, TKG 3. Kemudian yang keempat adalah TKG 4, yakni spawning. Spawning itu adalah masa di mana dia sudah siap untuk memijah dan mengeluarkan telur-telur ikan gabus tersebut. Sementara itu, biar tidak salah tafsir, ya, di sini saya punya gambarnya antara gonat betina dan juga gonat jantan dari masa TKG 1, TKG 2, 3, sampai 4. Yuk kita simak videonya berikut ini. Baik teman-teman sahabat albumin semuanya,
Jadi kita lihat gambar yang pertama, itu adalah TKG1, di mana kematangan gonadnya belum seberapa terlihat, masih terlihat seperti benang-benang halus dan juga belum merupakan sebuah butiran. Jadi TKG1 ini adalah immature atau belum dewasa. Kemudian untuk gambar yang kedua, itu adalah TKG kedua, yaitu maturing atau mulai pendewasaan untuk gonadnya ini. Jadi sudah terlihat agak sedikit merah ya warnanya, sudah mulai bisa dibedakan. Kemudian untuk yang TKG ketiga, yakni mature atau sudah dewasa, maka dia sudah berupa butir-butiran telur. Jadi sudah mudah dibedakan ya. Atau dia sudah mulai membesar. Jadi perut ikan gabus ketika sudah di TKG atau tingkat kematangan gonad ketiga, dia sudah mulai agak membesar. Kemudian gambar yang keempat teman-teman, ini sudah mulai paling gampang, yaitu TKG keempat, yakni spawning. Spawning, jadi dia sudah siap untuk mengeluarkan telur-telurnya dengan cara pemijahan bersama dengan si jantannya. Ini adalah gambar tingkat kematangan gonad untuk ikan gabus betina. Baiklah, ini gambar untuk gonad dari ikan gabus jantan. Oke, kita simak gambar yang pertama, TKG1. Dia hampir sama seperti betina, jadi agak merah bening seperti itu. Kemudian yang kedua adalah TKG2, sudah mulai agak membesar ya, warnanya juga semakin terang, jadi gonadnya. Kemudian yang untuk TKG ketiga, ini sudah mulai memudar warnanya, jadi sudah mulai agak putih, ya, sudah mulai agak putih, jadi hampir mau matang. Kemudian untuk gambar yang keempat, TKG 4, ini sudah sangat matang sekali dan dia siap untuk membuahi si betinanya. Jadi seperti itu teman-teman sahabat album semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk membahas mengenai tingkat kematangan gonad ini, maka teman-teman semua nggak usah bingung. Kita yang mudah kita amati itu adalah berdasarkan morfologisnya atau ciri-ciri fisiknya. Kemudian jika ikan gabus tersebut sudah memasuki tahapan keempat atau TKG 4, maka ciri-cirinya mudah. Yang pertama, satu, jika diurut dia keluar telurnya, ya. Jika diurut dia keluar telurnya untuk betina. Untuk yang jantan, jika diurut dia keluar spermanya. Dan juga untuk yang jantan, biasanya di organ urogenitalnya ada seperti testisnya ya, testisnya itu keluar. Jadi ada testis seperti menonjol seperti itu. Itu yang untuk jantan. Yang untuk betina biasanya warnanya semakin memerah, merah merona. Kemudian lubang urogenitalnya agak lebar. Ingat ya, lubang urogenital, bukan lubang gonad. Gonad itu sendiri itu tadi adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi yang diproduksi berupa sel telur, yaitu berupa telur, itu namanya gonad. Ya, kalau cairan gonad itu biasanya yang diurut oleh teman-teman, kemudian keluar kuning. Nah, itu ada tingkatannya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi semoga nggak bingung lagi membedakan ikan gabus jantan dan betina, dan kemudian tidak bingung lagi kenapa ikan gabus saya, indukan saya kok enggak bertelur padahal sudah 3 bulan, sudah 4 bulan. Ya, coba dicek dulu satu jenis kelaminnya, kemudian 2 TKG-nya atau tingkat kematangan gonadnya. Kira-kira apakah sudah memenuhi syarat kepada tingkat kematangan gonad keempat? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga info ini membantu para peternak ikan gabus atau para pembudidaya ikan gabus yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam albumin. Oke, dari pernyataan video tersebut bahwa TKG atau tingkat kematangan gonad itu berbeda, tiap
TKG tingkatannya itu berbeda. Ada 4 TKG ya, tingkatan untuk kematangan gonad itu ada TKG 1, di mana TKG 1 itu ada yang disebut namanya immature. Immature ini adalah tingkat belum dewasa. Ya, kemudian di TKG 2 ini ada maturing atau pendewasaan. Yang tingkat TKG ketiga itu ada mature atau sudah dewasa tetapi belum siap pijah, dan yang terakhir TKG 4 itu ada spawning. Itu sudah dewasa dan sudah siap untuk dipijahkan. Nah, tadi ada pengertiannya sendiri, apa itu gonad? Gonad itu adalah organ-organ dalam dua tunas sebagai tambahan pada reproduksi utama gamet jantan dan betina, atau kata lain itu gonad itu adalah kelenjar reproduksi pada ikan. Oke, yang kedua ada gonad itu berfungsi untuk mengontrol karakteristik seks sekunder dari indukan tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui tingkat kematangan gonad, kita harus mengetahui dahulu itu yaitu ciri indukan yang matang, gonad. Itu bisa dilihat secara kasat mata atau secara morfologi. Salah satunya ada di indukan jantan, itu ada proporsi kepala lebih kecil dibanding indukan betina. Kemudian yang kedua, warna kulit dada jantan lebih kusam. Nah, yang ketiga, kelamin jantan itu menonjol dan memanjang ke arah anus atau belakang. Kemudian jantan lebih lincah. Nah, kalau di sini jantannya itu lebih lincah kalau untuk indukan. Nah, yang terakhir itu kulit jantan lebih halus. Nah, untuk yang betina itu ciri-cirinya yang lain antara lain yaitu ada warna kulitnya terang atau cerah, kemudian perutnya membulat dan bagian perut di belakang sirip dada terlihat menggembung jelas sekali. Oke, kenapa indukan jantan itu perutnya membulat dan mengembung? Itu karena si induk betina itu membawa sel telur atau ovum di dalam perutnya. Jadi alasan kenapa induk induk ikan betina itu perutnya membulat atau menggembung. Oke, next. Di sini ada tingkat kematangan gonad. Tadi ada TKG 1, 2, 3, 4, dan 5 itu paskanya. Nah, untuk di gambar ini ada jantan. Di sini tidak terlihat pada TKG 1 karena seperti tadi yang sudah diterangkan di video bahwa di TKG 1 ini tuh immature, di sini tuh belum dewasa ikannya. Nah, untuk yang di TKG 2 ini masih dalam tahap pendewasaan atau disebutnya dengan maturing ya, sama. Nah, untuk TKG 3 ini ada mature, sudah dewasa tetapi belum siap untuk dipijahkan. Nah, di sini untuk betinanya sudah terlihat butiran-butiran sel telurnya, butiran-butiran telurnya. Kemudian ini di TKG terakhir yaitu TKG 4 di jantan itu sudah siap pijah, sudah dilihat ya. Bisa dilihat ini perbedaannya. Nah, ini TKG 5-nya untuk si betina. Nah, ini contoh dari TKG si indukan betina. Nah, untuk lebih jelasnya ini perbedaan antara gonad jantan dan betina. Coba kira-kira mana yang jantan dan mana yang betina? Bisa membedakan? Oke, yang di atas ini adalah yang betina, yang di bawah ini adalah jantan. Nih bisa dilihat ya perbedaan dari TKG 1, 2, 3, dan 4. Nah, slide selanjutnya itu faktor apa aja sih yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad? Ada 2 faktor. Ada faktor lingkungan dan faktor hormon. Di faktor lingkungan itu ada beberapa yaitu suhu, pH, oksigen, dan media hidup indukan atau air. Jadi di faktor lingkungan ini ada juga namanya cuaca. Ya, kita tambahkan di sini ada cuaca atau iklim ya. Nah, kenapa bisa disebut cuaca atau iklim? Karena untuk ikan itu mijah itu ya atau siap reproduksi itu biasanya tidak pada saat musim hujan. Nah, untuk faktor hormon di sini ada genetika indukan atau gen bawaan dari indukan ikan tersebut. Nah, ciri-ciri indukan yang baik itu dia tidak cacat. Nah, itu kan dimaksud dengan genetika indukan itu tidak memiliki tubuh yang cacat akibat gen yang dibawa oleh indukan tersebut. Yang kedua ada makanan indukan. Nih, makanan indukan itu untuk mempercepat
untuk mempercepat tingkat kematangan gonad itu bisa menggunakan pakan alami dan pakan buatan. Pakan alaminya itu di sini kalian bisa, menggunakan tutut, atau keong ya untuk membantu si tingkat kematangan gonad. Kenapa diberikan tutut dan keong? Karena untuk mempercepat atau meningkatkan kematangan gonad pada indukan itu memerlukan, makanan yang berprotein hewani tinggi. Nah, protein hewani tinggi ini itu dapat kita peroleh dari pakan alami tutut dan keong. Nah, ini indikator kunci TKG untuk ikan betina. Ini ada bentuk ovarium, besar kecilnya ovarium, pengisian ovarium dalam rongga tubuh, warna ovarium, halus tidaknya ovarium, ukuran telur dalam ovarium secara umum, dan kejelasan bentuk dan warna telur dengan bagian-bagiannya, ukuran garis tengah telur, dan warna telur. Untuk ikan jantan itu bentuk testis atau alat kelaminnya, besar kecilnya, kemudian pengisian testis dalam rongga tubuh, warna testis, dan keluar tidaknya cairan dari testis. Nah, kalau untuk warna itu biasanya kemerahan ya, kalau untuk jantan dan betina itu di warna testis atau kelaminnya itu. Nah, ketika di stripping, untuk jantan itu keluar sperma atau tidak, itu sebagai indikator bahwa ikan tersebut siap untuk dipijahkan. Nah, kalau untuk yang betina, ketika kita stripping itu mengeluarkan sel telur berwarna kuning kecoklatan. Nah, apa sih Bu? Misalnya kalau kalian tanya apa sih Bu kegunaannya untuk kita untuk mengetahui TKG? Yang pertama, kita mengetahui perbandingan ikan yang akan melakukan reproduksi dan yang tidak. Nah, karena di sini itu ada perhitungan di mana misalnya kita itu akan bisa mengetahui hasil ikan atau larva ikan yang dihasilkan. Jadi ketika sebelum kita memijahkan itu ada penimbangan terlebih dahulu. Nah, setelah penimbangan kemudian dipijahkan dan nanti indukannya itu ditimbang kembali, itu akan mengetahui perbedaan antara sebelum pemijahan dan setelah pemijahan, dan itu bisa mengetahui bahwa berapa banyaknya si larva yang dihasilkan oleh indukan tersebut. Oke. Yang kedua, mengetahui waktu pemijahan. Maksudnya di sini itu ketika ikan kita sudah tahu ikan itu sudah tingkat kematangan gonadnya udah di tahap TKG 4, itu kita bisa langsung menyiapkan untuk pemijahan. Yang ketiga ada mengetahui ikan akan mijah, baru mijah, dan selesai mijah. Nah, ini berhubungannya dengan tadi perbandingan ikan yang akan melakukan reproduksi. Yang terakhir adalah mengetahui ukuran ikan pertama kali gonadnya masak atau matang. Nah, bagaimana sih Bu cara menganalisis TKG? Di sini ada dua cara menganalisis, yaitu ada secara histologis dan morfologis. Kalau histologis itu anatomi perkembangan gonadnya itu jelas dan mendetail. Kenapa? Karena di dalam mengetahui TKG secara histologis itu kita membelek si indukan ikannya. Nah, ketika membelek kita akan mengetahui secara jelas, oh ini spermanya sudah tingkat kematangan gonadnya sudah di 4 untuk yang jantan, dan untuk yang betina itu sel telurnya sudah mulai kelihatan dan sudah membulat-bulat itu di TKG 4 atau 3-nya. Nah, jadi secara detail itu bisa kita lakukan anatomi, yaitu pembelekan pada indukan ikan pada perutnya. Kalau secara morfologis itu secara keseluruhan bentuk luar ya, seperti bentuk, ciri-ciri, ukuran panjang dan berat, warna, dan pengembangan isi gonad ketika kita stripping. Nah, kalau misalnya secara morfologis ini bersifat subjektif dan kurang informatif karena hanya dapat menerangkan secara kualitatif, tetapi pada dasarnya adalah bahwa semakin besarnya telur sebagai hasil dari pengendapan kuning telur, hidrasi, dan pembentukan butir-butir minyak. Oke, sampai sini dulu materinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi